Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lestari NPM A1F021041 kelas A Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Yang keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu: pertama, beras 50 gram, kedua, beras 100 gram, ketiga, beras 200 gram. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu pena kosong, penjepit kertas, tali dengan ukuran 1 meter, dan stopwatch. Percobaan pertama untuk 100 gram dengan ketinggian 30 cm. Didapat stopwatch yaitu 0,531 second. Percobaan kedua didapat waktu yaitu 0,546. Didapat waktu yaitu 0,539 second. Pada percobaan dengan berat 200 gram dan ketinggian 30 cm, percobaan pertama didapat data yaitu 0,683 second. Percobaan kedua didapat data yaitu 0,580 second. Percobaan ketiga didapat data yaitu 0,635 second. Percobaan pertama untuk ketinggian 15 cm didapat data yaitu 0,548 second. Percobaan kedua didapat data yaitu 0,564 second. Percobaan ketiga didapat data yaitu 0,556 second. Di sini ada tabel pengamatan 5.1 hasil percobaan gerak melingkar dengan massa beban 100 gram, massa beban tetap 50 gram, jari-jari 30 cm. Waktu yang ditempuh yaitu 5,31 sekon, 5,46 sekon, 5,39 sekon. Periodenya yaitu 0,531, 0,546, 0,539. Kecepatan sudutnya yaitu 11,82 rats, 11,50 rats, 11,65 rats. Kecepatan linear 3,54, 3,45, 3,49. Ralat mutlak yang didapat yaitu 0,043 pada waktu, 0,043 pada periode. Ralat nisbi yaitu 0,79% pada waktu, 0,079% pada periode. Ketelitiannya yaitu 99,21% pada waktu, 99,921% pada periode. Selanjutnya pada massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram dengan jari-jari 15 cm. Waktu yang ditempuh yaitu 5,10 sekon, 4,90 sekon, 5,02 sekon. Periodenya yaitu 0,51, 0,49, 0,502. Kecepatan sudut yaitu 12,31 rats, 12,81 rats, 12,50 rats. Kecepatan linear yaitu 1,84, 1,92, 1,87. Ralat mutlak yaitu 0,058 pada waktu, 0,058 pada periode. Ralat nisbi yaitu 1,16% pada waktu, 11,6
0,66% pada periode. Ketelitiannya yaitu 98,84% pada waktu, 88,34% pada periode. Selanjutnya pada tabel pengamatan 5.2 hasil percobaan gerak melingkar dengan massa beban 200 gram, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm dan waktu yang ditempuh 6,83 second, 5,80 second, 6,35 second. Periode yaitu 0,683, 0,58, 0,635. Kecepatan sudut yaitu 9,19 rats, 10,82 rats, 9,88 rats. Kecepatan linier 2,75, 3,24, 2,96. Rate mutlak yaitu 0,5314 pada waktu, 0,205 pada periode. Rate nisbi yaitu 4,69% pada waktu, 32,43% pada periode. Ketelitiannya yaitu 95,31% pada waktu, 67,57% pada periode. Selanjutnya pada jari-jari 15 cm waktu yang ditempuh yaitu 5,48 second, 5,64 second, 5,56 second. Periode yaitu 0,548, 0,564, 0,556. Kecepatan sudut yaitu 11,45 rats, 11,13 rats, 11,29 rats. Kecepatan linier yaitu 1,7, 1,67, 1,69. Rate mutlak yaitu 0,045 pada waktu, 0,032 pada periode. Rate nisbi yaitu 0,80% pada waktu, 5,88% pada periode. Ketelitian yaitu 99,2% pada waktu, 94,12% pada periode. Di sini ada perhitungan pada tabel 5.1, yaitu kita mengetahui periode 100 gram dengan ketinggian 30 cm dan periode 100 gram dengan ketinggian 15 cm. Selanjutnya ada perhitungan kecepatan sudut 100 gram dengan ketinggian 30 cm dan perhitungan kecepatan sudut 100 gram dengan ketinggian 15 cm. Selanjutnya ada perhitungan kecepatan linear 100 gram dengan ketinggian 30 cm dan perhitungan kecepatan linear 100 gram dengan ketinggian 15 cm. Selanjutnya ada perhitungan pada tabel 5.2 200 gram dengan ketinggian 30 cm dan 5.2 200 gram dengan ketinggian 15 cm. Yang kedua, perhitungan kecepatan sudut 200 gram dengan ketinggian 30 cm dan kecepatan sudut 200 gram dengan 15 cm. Adapun perhitungan kecepatan linear 200 gram dengan ketinggian 30 cm dan kecepatan linear 200 gram dengan ketinggian 15 cm. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar yaitu kecepatan sudut, frekuensi sudut, periode sudut, banyaknya putaran sudut, dan jari-jari. Hubungan besarannya mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar berdasarkan dasar teori. Semakin besar jari-jari maka akan semakin besar kecepatan linearnya. Semakin besar periode yang didapat, maka akan semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode akan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, sedangkan jari-jari akan berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode akan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, sedangkan jari-jari akan berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar yaitu kecepatan sudut, frekuensi sudut, periode sudut, banyaknya putaran sudut, dan jari-jari. Jika massa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3, periode akan semakin besar. Karena semakin besar massa suatu benda putar, maka semakin besar periodenya. Hal ini sesuai dengan rumus T sama dengan T per N, yang membuat lintasan gerak melingkar akan semakin panjang. Menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda dengan menggunakan rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan 2 dikali V dikali R per T, yang mana kecepatan linear sebagai jarak yang ditempuh